Saat aku menunggu hasil kesehatan ayahku, kupergoki suami di dalam lift bersama wanita hamil dan membelai perut wanita itu. Aku masuk lift yang sama dan suamiku pucat hampir pingsan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, hujan turun pelan di balik jendela rumah kecil yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat Tari belajar tentang arti sabar. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 lewat, waktu yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tari sudah terbangun sejak azan subuh mereda, bukan karena terbiasa bangun pagi, melainkan karena pikirannya tak lagi mudah terlelap sejak beberapa bulan terakhir. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu menatap punggung Harry yang masih terbaring membelakangi dirinya. Suaminya itu tertidur dengan wajah lelah, rahang tegasnya terlihat kaku, seolah beban hidup yang ia pikul terlalu berat bahkan untuk dibawa ke alam mimpi. Tari memandangnya lama, bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa iba yang selama ini ia sematkan pada seorang suami yang menurutnya bekerja keras demi rumah tangga mereka. Tari bangkit, melipat selimut Harry dengan rapi, lalu berjalan ke dapur. Rumah itu sederhana, tak luas, tapi selalu bersih. Tari bukan perempuan yang pandai memanjakan diri, ia lebih mudah tenang jika segala sesuatu berada pada tempatnya. Ketika air mendidih di panci kecil, ia menyiapkan bekal makan siang untuk Harry, nasi, telur dadar, dan tumis sayur kesukaan suaminya. Menu yang itu-itu saja, tetapi selalu ia masak dengan sungguh-sungguh. "Mas, sarapannya nanti jangan lupa dimakan," ucap Tari lirih ketika Harry akhirnya bangun dan berdiri di ambang pintu dapur. Harry mengangguk tanpa banyak bicara. Ia meraih ponselnya, menatap layar sejenak, lalu memasukkannya kembali ke saku celana. Gerakannya cepat dan singkat, terlalu singkat untuk dianggap wajar, tetapi Tari memilih tidak memperhatikannya. Ia menguatkan dirinya sendiri dengan pikiran bahwa Harry hanya sedang sibuk bekerja. Sejak menikah 4 tahun lalu, Tari memang terbiasa menurunkan ekspektasinya. Baginya, rumah tangga bukan tentang tuntutan, melainkan pengertian. Ia percaya, jika ia cukup sabar, jika ia cukup memahami, maka semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun belakangan, rasa sepi itu sering datang tanpa diundang. Harry jarang pulang tepat waktu. Percakapan mereka semakin singkat. Tidak ada lagi tanya sederhana tentang bagaimana hari Tari, atau sekadar cerita ringan sebelum tidur. Setiap kali Tari mencoba membuka obrolan, Harry selalu terlihat tergesa, seperti ada dunia lain yang sedang menunggunya. Tari menelan semua itu dalam diam. Bagi Tari, hidupnya tak melulu tentang Harry. Ada satu hal lain yang belakangan menyita hampir seluruh perhatiannya, ayahnya. Ayah Tari adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Lelaki tua itu selama hidupnya bekerja keras membesarkan Tari dengan penuh kasih, menggantikan peran ibu sekaligus ayah. Baginya, Tari bukan hanya anak, tapi alasan hidup. Beberapa bulan terakhir, kesehatan ayahnya menurun drastis. Batuk yang tak kunjung sembuh, tubuh yang semakin kurus, dan wajah yang kehilangan cerahnya membuat Tari tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ayahnya harus diperiksa ke rumah sakit, Tari selalu berusaha kuat, meski hatinya dicekam ketakutan akan kemungkinan terburuk. Hari-hari Tari kini terbagi antara rumah sakit, dan kecemasan yang terus menggerogoti. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Tari berjalan menuju kamar kecil di sudut rumah. Ia duduk di tepi ranjang, menahan air mata yang sejak pagi terasa ingin tumpah. Tangannya meremas ujung kerudung, sementara pikirannya melayang pada ayahnya yang pagi tadi harus menjalani pemeriksaan lanjutan. "Ya Allah, jangan ambil ayah sekarang," bisiknya pelan. "Kalau memang harus diuji, biarlah aku yang kuat, asalkan ayah tetap di sini." Doa itu ia ulangi berkali-kali, seperti mantra penyambung napas. Tari tak pernah merasa hidupnya mewah atau istimewa. Ia hanya ingin sederhana, suami yang setia, ayah yang sehat, dan rumah yang hangat. Ia tidak meminta lebih dari itu. Tapi entah sejak kapan, keinginannya terasa begitu mahal, seolah harus ditebus dengan kesabaran tanpa batas. Sore hari, ponsel Tari bergetar. Nama Harry muncul di layar. "Ada apa, Mas?" tanya Tari cepat, berharap suaminya menawarkan untuk menemaninya ke rumah sakit esok hari. "Aku pulang telat lagi ya?"
Besok juga mungkin gak bisa nemenin kamu ke rumah sakit. Ada kerjaan penting, kata Harry singkat. Kalimat itu seperti pisau kecil yang pelan-pelan mengiris hati. Tari ingin bertanya, ingin mengeluhkan rasa lelahnya, tapi kata-kata itu tak pernah benar-benar keluar. Iya, Mas. Gak apa-apa, jawabnya akhirnya. Ponsel dimatikan. Tari menatap layarnya lama setelah panggilan terputus. Di dalam hatinya, ada perasaan asing. Bukan marah, bukan cemburu, melainkan takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut jika selama ini ia mencintai seorang pria yang diam-diam menjauh darinya. Malam turun, membawa sunyi yang tak biasa. Tari duduk sendirian di ruang tamu, mendengarkan bunyi hujan yang kembali turun. Rumah itu terasa lebih besar dari biasanya, seolah kosong meski ia berada di dalamnya. Ia menatap foto kecil di rak, foto pernikahannya dengan Harry. Dulu, Harry menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Dulu, Tari yakin, laki-laki itu akan selalu menjadi tempatnya bersandar. Tari menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, ada kenyataan pahit yang sedang berjalan mendekat. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya akan diuji dengan cara paling kejam. Dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa suatu hari di sebuah rumah sakit, tempat harapan dan ketakutan bertemu, hidupnya akan berubah dalam satu perjalanan lift yang singkat. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Tari sudah berdiri di depan rumah, menunggu ojek online yang akan membawanya ke rumah sakit. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, tapi ia tak peduli. Jaket tipis yang ia kenakan lebih berfungsi menenangkan hati daripada menghangatkan tubuhnya. Di tangannya, sebuah map coklat berisi hasil pemeriksaan ayahnya yang sebelumnya. Dokumen-dokumen yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering ia buka. Harry masih terlelap saat Tari berangkat. Ia tak lagi membangunkan suaminya semenjak beberapa minggu terakhir. Bukan karena tak ingin ditemani, melainkan karena ia sudah terbiasa mendengar alasan yang sama. Pekerjaan. Rap. Keluar kota. Kata-kata yang terdengar wajar, tapi entah mengapa kini terasa hampa. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiran Tari dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia mencoba memejamkan mata, membaca doa dalam hati, berharap ketakutannya hanyalah kecemasan berlebihan. Tapi setiap kali mengingat tubuh ayahnya yang semakin kurus, langkah yang semakin pelan, dan batuk yang selalu terdengar berat, dadanya langsung sesak. Ayahnya duduk di kursi roda ketika Tari sampai di rumah sakit. Wajahnya pucat, tetapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. "Kamu capek, Nak?" tanya ayahnya, berusaha terdengar ceria meski napasnya tersengal. Tari berjongkok di depan ayahnya, menggenggam tangan pria tua itu erat-erat. "Enggak, Yah." "Tari kuat," jawabnya, meski suaranya sedikit bergetar. Ia tak pernah ingin terlihat lemah di depan ayahnya. Baginya, ayah adalah satu-satunya tempat berpulang. Jika ayahnya terjatuh, ia tak tahu lagi harus berdiri di mana. Hari itu, pemeriksaan berlangsung lama. Tari menunggu di kursi panjang lorong rumah sakit sambil menatap lantai mengilap yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ayah selalu menggandeng tangannya setiap kali mereka berjalan bersama. Kini, peran itu bertukar. Tari yang harus menopang. Di sela-sela waktu menunggu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Harry masuk. "Mas pulang malam lagi. Kamu makan duluan." Tidak ada tanya. Tidak ada perhatian. Hanya pemberitahuan. Jari Tari menahan layar ponsel, ingin membalas dengan kalimat panjang tentang betapa ia lelah dan takut hari ini. Tapi lagi-lagi, ia mengurungkan niatnya. Ia khawatir jika terlalu sering mengeluh, Harry akan semakin menjauh. "Ayahku sakit, Mas," gumamnya pelan, bicara pada layar yang tak mungkin memahaminya. Ketika dokter akhirnya memanggil nama mereka, tubuh Tari terasa ringan sekaligus berat. Ia membantu ayahnya masuk ruang konsultasi, duduk di samping kursi roda sambil memegang tangan pria itu. Seolah takut jika ia melepasnya, ayah akan menghilang. Dokter berbicara panjang tentang pemeriksaan lanjutan, tentang hasil yang masih perlu ditunggu, tentang kemungkinan penyakit yang harus diantisipasi. Semua kata itu berputar di kepala Tari, tetapi hanya satu kalimat yang benar-benar tertinggal. "Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan." Sepanjang perjalanan pulang, Tari diam. Ayahnya pun lebih banyak terlelap. Wajahnya terlihat kelelahan. Di dalam ojek,
Tari menatap jalanan yang berlalu dengan pandangan kosong. Di satu sisi, ia ingin menangis sekeras-kerasnya. Di sisi lain, ia harus tetap berdiri. Untuk ayahnya, untuk rumah tangganya, untuk dirinya sendiri. Malam hari, Harry pulang lewat tengah malam. Tari terbangun ketika suara pintu dibuka pelan. Ia berpura-pura tidur, meski matanya terbuka lebar di balik lopak yang terkatup rapat. Harry masuk kamar tanpa menoleh. Ia duduk di tepi ranjang sambil melihat ponselnya, lalu merebahkan tubuh dengan jarak yang terasa semakin jauh bagi Tari. Aroma asing sempat tercium, samar tapi nyata. Bukan bau rumah, bukan bau sabun yang biasa Harry gunakan. Hati Tari berdebar. Ia ingin percaya bahwa hidungnya hanya salah menangkap aroma. Ia ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Tari, suara Harry terdengar mendadak. Iya, Mas. Tari membuka mata, menoleh. Kamu besok ke rumah sakit lagi? Tanya Harry tanpa menatap wajahnya. Iya. Nunggu hasil pemeriksaan ayah? Jawab Tari jujur, berharap ada simpati. Oh. Itu saja. Tidak ada tawaran untuk menemani. Sunyi kembali merayap. Tari memunggungi Harry, memeluk bantal, dan air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Ia merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Ia merasa menjadi tamu di hidup orang yang dulu berjanji akan menjaga hatinya. Namun di balik kesedihan itu, Tari masih berusaha bertahan. Ia menanamkan keyakinan bahwa semua ini hanya fase berat yang akan berlalu. Bahwa Harry hanya lelah. Bahwa Tuhan sedang menguji kekuatannya. Ia tidak tahu, kegelisahan yang kini ia rasakan hanyalah pintu pembuka. Bahwa ketakutan akan kehilangan ayahnya hanyalah salah satu luka. Dan bahwa rumah sakit, tempat ia menggantungkan harapan, akan menjadi saksi bagi pengkhianatan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, dengan air mata yang membasahi bantal, Tari berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat. Meski di dalam dadanya, sesuatu perlahan runtuh, kepercayaan yang tanpa ia sadari mulai retak. Pagi itu datang dengan langit mendung yang menggantung rendah, seolah ikut menekan dada Tari. Sejak subuh, jantungnya berdebar tak menentu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini hasil pemeriksaan ayahnya akan keluar. Hari yang sudah ia tunggu dengan doa sekaligus takut. Tari bersiap dengan gerakan pelan. Ia memilih pakaian yang paling sederhana, tak berniat tampil apapun selain rapi. Di cermin, wajahnya terlihat pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas setelah beberapa malam ia hampir tak tidur. Namun ia memaksakan senyum kecil. Seperti yang selalu ia lakukan setiap kali mencoba menenangkan diri sendiri. Harry sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di depan lemari sambil merapikan dasinya. Pagi itu, ia terlihat sangat rapi. Terlalu rapi untuk seorang suami yang katanya kelelahan oleh pekerjaan. Kamu ke rumah sakit lagi? Tanyanya tanpa menoleh. Iya, Mas, jawab Tari pelan. Hari ini ambil hasil. Harry berhenti sejenak, lalu kembali merapikan kemejanya. Aku nggak bisa nemenin. Ada urusan penting. Entah mengapa, kata urusan penting itu terdengar berbeda hari ini. Seperti sebuah jarak yang sengaja diciptakan. Tari menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, Mas. Tidak ada pelukan, tidak ada doa, tidak ada kata hati-hati. Harry keluar rumah lebih dulu, bahkan tak sempat menoleh. Tari berdiri beberapa detik menatap pintu yang tertutup. Di dalam hatinya, ada perasaan ganjil, campuran kecewa, takut, dan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Perjalanan ke rumah sakit terasa lebih lama dari biasanya. Setiap lampu merah seperti sengaja memperpanjang pikirannya. Tari terus meremas tasnya, menggenggam ponsel tanpa benar-benar membukanya. Ia berharap ada pesan, sekadar kalimat dari Harry yang bertanya kabar. Tapi layar tetap dingin dan kosong. Di rumah sakit, suasana selalu sama. Bau antiseptik, suara langkah cepat perawat, dan wajah-wajah yang menyimpan harap sekaligus putus asa. Tari membantu ayahnya duduk di kursi roda, lalu mendorongnya perlahan menuju ruang tunggu. Kalau hasilnya kurang bagus, ayah jangan takut ya, ucap Tari mencoba tersenyum. Tari ada. Ayahnya menepuk tangan Tari dengan lemah. Kamu jangan tinggalin dirimu sendiri cuma buat jaga ayah. Kalimat itu menancap di hati Tari lebih dalam dari yang ayahnya sadari. Menunggu hasil pemeriksaan adalah bentuk penyiksaan tersendiri.
Waktu seakan berhenti, lalu berjalan terlalu cepat sekaligus terlalu lambat. Setiap nama yang dipanggil membuat Tari tersentak, berharap sekaligus takut saat nama ayahnya disebut. Siang menjelang ketika perawat meminta Tari menunggu sebentar lagi. Ayahnya mulai gelisah, napasnya terdengar berat. Tari memutuskan turun sebentar ke lantai bawah untuk membeli air minum dan obat ringan yang disarankan perawat. Ia berjalan menuju lift dengan kepala tertunduk, pikirannya penuh dengan doa-doa yang berserakan. Tangannya menekan tombol turun. Pintu lift terbuka. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya hari itu, dunia Tari terasa seperti terhenti. Beberapa langkah di depannya, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. Tubuh tegap itu, bahu yang selalu ia sandari, wajah yang sudah ia hafal luar kepala, itu Harry. Namun Harry tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan perut membesar, jelas tengah mengandung. Wanita itu mengenakan gaun longgar, wajahnya terlihat lembut, dan matanya bersinar penuh kebahagiaan. Satu tangan Harry melingkar di pinggang wanita itu, sementara tangan satunya membelai perut wanita tersebut dengan gerakan penuh kasih. Gerakan yang selama ini tidak pernah ia terima. Tari terpaku di tempat. Napasnya terhenti. Suara sekitar menghilang, digantikan dengung tajam di telinganya. Otaknya menolak memahami apa yang dilihat matanya. Bukan itu yang kulihat. Ini pasti salah. Namun mata Harry kemudian terangkat, dan bertemu dengan tatapan Tari. Wajah Harry seketika pucat. Tangan yang tadinya membelai perut wanita itu langsung terhenti. Senyum di wajahnya runtuh dalam sepersekian detik. Bibirnya terbuka, seperti ingin bicara tapi tak satu pun kata berhasil keluar. Tubuhnya terlihat goyah, hampir mundur selangkah. Sementara wanita hamil di sampingnya menoleh heran. "Mas?" tanyanya pelan, menyadari perubahan mendadak itu. Tari ingin berteriak, ingin bertanya, ingin menangis dan memukul apa saja yang ada di sekitarnya. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri kaku, dengan dada yang terasa seperti dihimpit benda berat. Pintu lift mulai menutup perlahan. Waktu seakan-akan menantang Tari untuk membuat pilihan. Mundur dan berpura-pura tak melihat apapun, atau melangkah maju menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Dengan langkah gemetar, Tari maju. Tangannya terangkat, menahan pintu lift sebelum benar-benar tertutup. Pintu itu terbuka kembali. Dan di saat itulah, Tari melangkah masuk ke dalam lift yang sama. Lift yang akhirnya menjadi saksi runtuhnya seluruh hidup yang selama ini ia yakini. Harry menatapnya seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakan. Wajahnya semakin pucat, peluh dingin tampak di pelipisnya. Ia terlihat hampir pingsan. Seolah tubuhnya tak siap menerima kenyataan bahwa dua dunianya bertabrakan dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Lift bergerak turun perlahan, membawa 3 orang yang masing-masing menyimpan kebenaran berbeda. Bagi Tari, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hari yang mengubah segalanya. Pintu lift menutup perlahan dengan bunyi denting halus yang terdengar seperti palu terakhir di dada Tari. Ruang sempit itu tiba-tiba terasa pengap, meski pendingin udara menyala dingin. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara mesin lift yang menurun perlahan, membawa mereka ke bawah, atau ke dalam jurang kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Tari berdiri kaku di sudut lift. Tangannya gemetar, jari-jarinya menggenggam tas begitu erat hingga persendiannya memutih. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia berusaha mengatur napas, berusaha agar kepalanya tidak berputar dan kakinya tak menyerah. Di hadapannya, Harry berdiri membeku. Kulitnya terlihat pucat keabu-abuan. Matanya membelalak, tak berkedip, penuh ketakutan yang tak bisa lagi disembunyikan. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak satu pun kata berani keluar. Tangan Harry yang tadi membelai perut wanita itu kini tergantung limbung di sisi tubuhnya, seolah kehilangan fungsi. Keringat dingin mulai turun dari pelipisnya, menyusuri rahang tajam yang biasanya terlihat percaya diri. Kini, Harry tampak seperti seorang pria yang baru saja dipergoki melakukan dosa paling besar dalam hidupnya, karena memang itulah kenyataannya. Wanita hamil itu berdiri tepat di sampingnya. Wanita itu menoleh bergantian, dari Harry ke Tari. Matanya menyipit penuh tanya. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak semestinya ada di ruang itu. "Mas, kenapa?" tanyanya pelan. Suaranya lembut tapi jelas terdengar di keheningan lift. Harry menelan ludah.
Tenggorokannya bergerak naik turun. Nanti aku jelasin, jawabnya terbata, nyaris tak bersuara. Tari menunduk. Bukan karena takut, bukan karena kalah, melainkan karena matanya mulai berair dan ia tak ingin air mata itu jatuh di hadapan mereka. Dadanya terasa diremas kuat-kuat. Setiap detik di lift itu terasa seperti 1 jam penuh siksaan. Dia memang nyata. Dia benar-benar ada. Semua kemungkinan yang dulu ia tolak mentah-mentah kini berdiri tepat di hadapannya, dengan perut membesar, dan tangan suaminya yang tadi begitu lembut. Tari mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Harry. Tidak ada satupun kemarahan di sana. Yang ada hanya luka dan kekecewaan yang begitu dalam hingga terasa sunyi. "Mas?" Suara Tari akhirnya keluar, serak. Hanya satu kata, tapi cukup membuat Harry semakin goyah. Tubuh Harry terlihat oleng. Ia refleks bersandar pada dinding lift, menarik napas panjang, seolah udara di sekitarnya tidak lagi cukup. "Tari, aku?" ucapnya, tapi kalimat itu berhenti di tenggorokan. Lift kembali berdenting, menandakan mereka telah melewati 1 lantai. Angka digital di atas pintu berubah perlahan, seakan sengaja memperpanjang penderitaan Tari. Keheningan itu bukan sekadar tidak ada suara. Ia penuh. Menekan. Keheningan yang berisik oleh rasa bersalah, pengkhianatan, dan hati yang remuk. Wanita hamil itu kini menatap Tari lebih lama. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi waspada. Ia memegang perutnya refleks, seperti sedang melindungi sesuatu yang berharga. "Maaf," ucap wanita itu tiba-tiba, menoleh pada Tari. "Kita kenal?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Tari menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Belum sekarang. Belum di ruang sekecil ini, di waktu sesakit ini. Harry menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. "Tari, tolong, ini nggak seperti yang kamu pikir," katanya cepat. Panik mulai terdengar. Tari tersenyum kecil. Senyum paling menyakitkan yang pernah ia paksakan. "Lalu seperti apa yang harus aku pikir, Mas?" tanyanya tenang. Terlalu tenang untuk situasi yang seharusnya meledak. Harry terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada jawaban. Lift terasa makin sempit. Udara makin berat. Tari merasakan kepalanya sedikit pusing. Tetapi ia menolak untuk pingsan. Ia menolak dikalahkan di hadapan kebohongan yang selama ini berjalan rapi di belakang punggungnya. Akhirnya, lift berdenting lagi. Pintu mulai terbuka. Wanita hamil itu melangkah keluar lebih dulu, masih menoleh ke belakang, menatap Harry dengan raut bingung bercampur cemas. Langkahnya ragu, seperti seseorang yang mulai menyadari bahwa kebahagiaannya berdiri di atas kebohongan orang lain. Harry tidak langsung bergerak. Ia masih berdiri di dalam lift bersama Tari. Beberapa detik yang tersisa sebelum pintu tertutup kembali terasa begitu telanjang. "Tari, aku mohon." Suara Harry nyaris pecah. Namun Tari hanya memalingkan wajahnya. "Mas, sekarang bukan aku yang harus kamu jelaskan. Ada orang yang jauh lebih membutuhkan kejujuranmu di luar sana," ucapnya pelan tapi tegas. Pintu lift menutup kembali. Tari berdiri sendiri di dalamnya. Kaki-kakinya akhirnya melemas. Ia berpegangan pada dinding lift, napasnya terengah, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena ia tahu, di luar lift itu, masih ada ayahnya yang sedang menunggu. Masih ada hasil pemeriksaan yang akan menentukan hidup atau mati seseorang yang ia cintai. Lift terus bergerak. Dan di dalam keheningan itu, Tari menyadari satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pintu lift itu terbuka. Langkah kaki Tari terasa kosong saat ia keluar dari lift. Lorong rumah sakit yang biasanya bising kini terdengar jauh, seolah suaranya datang dari tempat lain. Di kepalanya hanya ada satu gambaran. Tangan Harry yang membelai perut wanita hamil itu, gerakan lembut yang seharusnya tidak pernah ia saksikan. Namun Tari tidak berhenti. Ia memaksa kakinya melangkah. Ayahnya masih menunggunya di lantai atas. Tidak peduli seberapa hancur hatinya, ia tidak boleh runtuh sekarang. Baru beberapa langkah berjalan, suara langkah cepat menyertainya dari belakang. "Tari!" Suara Harry terdengar panik. Tari berhenti, tapi tidak menoleh. Harry berdiri di hadapannya beberapa detik kemudian.
Dada Xiannya sedikit miring, napasnya terengah, kemejanya tampak kusut, jauh dari pria rapi pagi tadi. Raut wajahnya penuh ketakutan. Bukan penyesalan yang tulus, melainkan takut ketahuan. Kita bicara sebentar. Tolong, ucap Harry dengan suara rendah. Matanya menoleh ke kiri kanan, khawatir ada yang mendengar. Tari memandangnya lurus untuk pertama kalinya sejak keluar lift. Tatapannya tenang, tapi kosong. Bicara apa, Mas? Tanyanya pelan. Tentang berapa lama kamu bohong? Harry tercekat. Ini rumit. Kamu bilang rumit karena kamu nggak jujur sejak awal. Potong Tari tanpa nada tinggi, tanpa emosi meledak. Ketegaran itu justru membuat Harry semakin gelisah. Mereka duduk di bangku lorong yang sepi. Lampu putih rumah sakit menyorot wajah Tari yang tampak lebih pucat dari biasanya. Tangannya terus meremas map hasil pemeriksaan ayahnya. Seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya tetap duduk tegak. Harry menunduk. Ia mengusap wajahnya kasar. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, ucapnya akhirnya. Tari tersenyum pahit. Mas, niat dan perbuatan itu dua hal berbeda. Sunyi menyela sesaat. Namanya? Harry menggantungkan kalimatnya. Aku nggak nanya nama dia, ujar Tari cepat. Yang aku lihat cuma satu. Kamu nyaman membelai perut perempuan lain di saat aku nunggu keputusan hidup ayahku. Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Napas Harry tersendat. Aku ketemu dia karena kerja, kata Harry terburu-buru, seperti membaca pembelaan yang sudah lama ia siapkan. Awalnya cuma teman. Aku, hilaf. Hilaf itu sekali, Mas, jawab Tari. Bukan sampai ada anak di perutnya. Harry terdiam. Bahunya merosot. Aku lagi bingung, Tari, katanya pelan. Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga nggak bisa ninggalin dia sekarang. Dia hamil. Kalimat itu seperti lantai yang tiba-tiba runtuh. Tari menatap Harry cukup lama, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia cintai. Namun yang ia temui hanyalah seseorang yang tengah terjebak oleh pilihannya sendiri. Jadi sekarang aku ini apa? Tanya Tari lirih. Cadangan? Harry menggeleng cepat. Bukan begitu. Kamu istriku. Kalau aku istrimu, suara Tari bergetar, kenapa aku harus tahu pengkhianatanmu dengan cara sehina ini? Harry membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban yang layak. Tangannya terulur, hendak menyentuh tangan Tari, tapi Tari segera menarik tangannya. Gerakan kecil itu membuat Harry tampak semakin runtuh. Kamu jangan bikin ribut dulu, ya? Kata Harry setelah beberapa saat. Kita selesaikan baik-baik. Demi semua. Demi siapa? Tanya Tari. Demi reputasimu? Harry terdiam lagi. Tari berdiri. Kakinya masih gemetar, tetapi suaranya mantap. Mas, aku nggak akan teriak. Aku nggak akan pingsan. Aku juga nggak akan bikin keributan di sini. Tapi jangan juga kamu anggap aku bodoh. Ia memasukkan map ke dalam tas. Sekarang aku mau ke ayahku. Harry ikut berdiri. Tari, kamu pulang dulu nanti. Kita bicara lagi di rumah. Tari menoleh sebentar. Bicara dengan pengakuan setengah hati seperti ini nggak akan membawa kita kemana-mana. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Harry sendirian di lorong rumah sakit. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tapi juga nyata. Tari tahu satu hal, pengakuan Harry bukanlah kejujuran penuh. Itu bukan kata maaf, bukan tanggung jawab. Itu hanyalah upaya menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di dalam hati Tari, sebuah dinding mulai terbentuk. Dinding yang akan memisahkan cinta dari kenyataan. Tari mengira ia sudah mampu menahan apapun setelah kejadian di lorong rumah sakit itu. Ia salah. Kenyataan ternyata belum selesai menunjukkan wajahnya. Justru setelah pengakuan setengah hati Harry, luka itu mulai benar-benar bernyawa. Ia duduk di ruang tunggu lantai atas, mendampingi ayahnya yang kembali terlelap karena kelelahan. Tangannya mengusap punggung pria tua itu dengan lembut, namun pikirannya terus melayang. Setiap tarikan napas ayahnya menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh runtuh. Setidaknya belum sekarang. Ponsel di tasnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Baktaria, kita perlu bicara. Tolong. Jantung Tari berdegup kencang. Hanya satu kemungkinan yang langsung terlintas di benaknya. Tangannya dingin,
Tapi ia memaksa jari-jarinya membalas. Di mana? Balasan datang cepat. Di kafe kecil depan rumah sakit. Aku nggak lama kok. Tari menatap ayahnya sejenak, memastikan napasnya teratur. Ia memanggil perawat untuk menjaga sebentar, lalu melangkah keluar dengan langkah tenang namun dada bergolak. Kafe itu sepi. Aroma kopi bercampur bau antiseptik dari rumah sakit menciptakan suasana ganjil, hangat sekaligus menyesakan. Di sudut ruangan, wanita hamil itu sudah duduk. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak tampak anggun berlebihan. Tidak seperti bayangan pelakor yang sering dibicarakan orang. Ketika mata mereka bertemu, wanita itu berdiri agak kikuk. "Terima kasih sudah mau datang," ucapnya pelan. Tari menarik kursi dan duduk berhadapan. "Silakan." Wanita itu menggenggam tangannya sendiri. "Nama aku Rina." Tari mengangguk singkat. Tidak ada sapaan ramah, tidak juga kemarahan. Hanya "Aku baru tahu hari ini," kata Rina perlahan. Kalau Mas Harry itu sudah menikah." Kalimat itu menghantam dengan cara yang berbeda. Bukan menyakitkan seperti pisau, tetapi dingin seperti es. Tari mengangkat alis. "Jadi kamu bilang kamu sama sekali nggak tahu?" Rina menggeleng cepat. Dia bilang sudah berpisah lama. Katanya pernikahannya cuma di atas kertas. "Aku percaya." "Diam." "Panjang." "Dia janji akan tanggung jawab," lanjut Rina dengan suara bergetar. "Katanya setelah semua urusan selesai, dia akan menikahi aku. Aku hamil karena aku yakin dia bukan orang sembarangan." Tari tertawa kecil tanpa suara. Senyum pahit melintas di bibirnya. "Dia bilang begitu juga ke aku. Tentang kerjaan, tentang lelah, tentang tanggung jawab." Air mata menggenang di mata Rina. "Aku nggak niat ngerebut suami orang. Aku cuma mau hidup tenang sama anakku." Tari menatap perut Rina yang membesar. Ada kehidupan di sana, kehidupan yang lahir dari kebohongan seorang pria yang sama-sama mereka percaya. "Kamu tahu satu hal?" ucap Tari lirih. "Persamaan kita bukan laki-laki itu. Tapi karena kita sama-sama ditipu." Rina terisak. "Aku takut, Mbak. Kalau dia pergi, aku harus bagaimana?" Tari menghela napas panjang. "Pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan ke dia, bukan ke aku." Percakapan mereka terputus oleh keheningan panjang. Dua perempuan itu duduk berhadapan, masing-masing dengan luka yang berbeda, namun berasal dari satu sumber yang sama. "Aku cuma mau jujur," kata Rina akhirnya. "Aku nggak mau jadi alasan rumah tangga orang hancur." Tari memejamkan mata sejenak. "Rumah tanggaku sudah retak sejak dia memilih bohong. Bukan karena kehadiranmu." Kalimat itu keluar jujur dan menyakitkan. Tari berdiri. "Terima kasih kamu sudah berani bicara. Tapi setelah ini, urusanmu bukan lagi denganku." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Bukan karena benci, melainkan karena ia sadar. Semakin lama ia tinggal, semakin dalam luka itu bersarang. Di lorong rumah sakit, Harry berdiri menunggu. "Kamu ketemu dia?" tanyanya gugup. Tari berhenti tepat di depannya. "Iya. Dan sekarang aku tahu semuanya." Wajah Harry langsung pucat. "Aku bisa jelasin." "Kamu sudah terlalu banyak menjelaskan hal yang salah," potong Tari pelan. "Kebohonganmu sudah cukup jelas tanpa tambahan." "Tari, dia hamil." "Aku tahu," jawab Tari tenang. "Dan itu kupahami sebagai akibat dari keputusanmu, bukan bebanku." Harry tertunduk. Tari mengangkat wajahnya, menatap Harry lurus-lurus. "Mulai hari ini, aku hanya fokus pada ayahku dan diriku sendiri. Jangan memaksaku kuat di atas kesalahanmu." Ia lalu melangkah pergi menuju ruang rawat, meninggalkan Harry dengan kebisuan yang pantas ia terima. Hari itu, Tari akhirnya benar-benar mengerti. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan wajah kejahatan. Kadang ia hadir sebagai janji manis yang tidak pernah diniatkan untuk ditepati. Langit sore terlihat pucat ketika Tari kembali memasuki ruang rawat ayahnya. Suasana ruangan itu tenang, hanya bunyi alat monitor yang berdetak pelan, mengiringi napas ayahnya yang masih teratur meski berat. Tari berdiri sejenak di ambang pintu, mengatur napasnya sendiri sebelum melangkah masuk. Ia tidak ingin ayahnya melihat keguncangan hatinya. Ayahnya membuka mata perlahan dan tersenyum kecil saat melihat Tari.
Kamu kemana saja, nak? Tanyanya lembut. Tari mendekat, menggenggam tangan keriput itu dengan penuh kehati-hatian. Beli minum. Yah. Ayah tidur lama. Ayahnya mengangguk pelan. Matanya memandang wajah Tari lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terucap. Kamu kelihatan capek, ucapnya. Tari tersenyum. Senyum yang ia latih selama bertahun-tahun. Sedikit saja. Padahal di dalam dadanya, perang sedang berlangsung. Kata-kata Harry, wajah wanita hamil itu, dan segala penipuan yang terungkap masih bergema keras. Tapi di hadapan ayahnya, Tari memilih menjadi anak yang kuat, bukan istri yang hancur. Tak lama kemudian, dokter masuk membawa map hasil pemeriksaan. Langkah dokter itu mantap, tetapi sorot matanya menyimpan kehati-hatian yang membuat jantung Tari berdebar. Kita bicara sebentar, ya, kata dokter sambil memandang Tari. Tari mengangguk. Ia mencium punggung tangan ayahnya, lalu mengikuti dokter keluar ruangan. Di lorong yang sama tempat Harry tadi berdiri, Tari kembali harus menghadapi kenyataan lain. Bagaimana hasilnya, dok? Tanya Tari dengan suara dikendalikan sekuat tenaga. Dokter menarik napas pelan. Kami menemukan adanya penyakit serius. Butuh perawatan intensif dan waktu yang tidak singkat. Kondisinya belum tentu membaik cepat. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam. Kaki Tari terasa lemas. Ia bersandar pada dinding. Apakah berbahaya? Tanyanya nyaris berbisik. Dokter menatap Tari dengan empati. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi sebagai keluarga, kamu perlu menyiapkan diri. Tari mengangguk perlahan. Ia merasa dunia kembali runtuh. Untuk kesekian kalinya dalam beberapa hari. Namun kali ini, ia tidak boleh terjatuh. Jika ia jatuh, ayahnya ikut jatuh. Ia kembali ke ruangan dengan langkah mantap, meski matanya basah. Ayahnya langsung menatap wajahnya. Apa kata dokter? Tanya ayahnya. Tari duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Ayah harus dirawat lebih lama. Kita harus lebih sabar. Ayahnya tersenyum kecil. Ayah sudah tua, Tari. Kalau nanti waktunya ayah pergi, kamu harus bisa hidup tanpa ayah. Kalimat itu membuat dada Tari sesak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Jangan ngomong begitu, yah. Suaranya pecah. Tari belum siap. Ayahnya mengangkat tangan dengan susah payah, mengusap rambut Tari. Justru karena itu kamu harus kuat. Jangan bergantung pada siapapun selain Tuhan. Tari terdiam. Kalimat itu memukulnya tepat di tempat paling rapuh. Ia teringat Harry, janji-janji yang ternyata kosong. Ayahnya menatapnya penuh kasih. Rumah tanggamu kenapa? Tari terkejut. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa ayahnya bisa membaca kegundahan itu. Kalau kamu disakiti, lanjut ayahnya pelan tapi tegas, jangan bertahan cuma karena takut sendirian. Hidup tanpa harga diri itu lebih menyakitkan. Tangis Tari pecah. Ia bersimpuh di sisi ranjang ayahnya, menangis tanpa suara, membiarkan kesedihannya keluar. Ayahnya membiarkan. Seperti dulu ketika Tari kecil menangis karena jatuh. Beberapa menit berlalu sampai Tari mampu menenangkan dirinya. Ia mengusap air mata, menarik napas panjang. Terima kasih, yah, ucapnya lirih. Ayahnya tersenyum. Ayah tidak bisa menemanimu selamanya, Tari. Tapi ayah ingin kamu pulang ke dirimu sendiri. Malam turun di luar jendela. Tari duduk di kursi kecil di samping ranjang, menatap ayahnya yang kembali terlelap. Di dalam keheningan ruang rawat itu, Tari merenung. Ayahnya sakit. Masa depannya tidak pasti. Pernikahannya retak. Namun justru di titik terlemah itu, ia menemukan sesuatu yang lama hilang, kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena kini ia tahu, ia mampu bertahan. Di hadapan penyakit dan pengkhianatan, Tari memilih satu hal. Menjadi anak yang kuat, agar ayahnya tenang. Malam itu Tari tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di bangku taman kecil depan rumah sakit, memandangi lampu-lampu yang temaram. Udara dingin menusuk kulit, tapi jauh lebih menusuk hatinya. Segala yang selama ini ia hindari kini berdiri di hadapannya, realita yang menuntut keputusan. Untuk pertama kalinya,
Tari bertanya pada dirinya sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai anak, tetapi sebagai seorang perempuan. Jika aku terus bertahan, apa yang sebenarnya sedang kupertahankan? Ia mengingat 4 tahun pernikahannya, kesabarannya, pengertiannya. Semua yang ia turunkan demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Namun di balik itu, Harry memilih jalan yang berbeda. Jalanan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ponsel Tari bergetar. Harry. Tari menatap layar tanpa langsung mengangkatnya. Butuh beberapa detik sebelum ia merasa cukup kuat untuk menekan tombol terima. Tari. Suara Harry terdengar lelah. Kita pulang bareng. Tidak, jawab Tari singkat. Aku mau jelasin semuanya. Aku janji akan tanggung jawab. Tari tersenyum getir. Mas, tanggung jawab itu bukan kata yang diucapkan setelah tertangkap. Harry terdiam sejenak. Aku cuma minta waktu. Aku juga minta sesuatu, balas Tari tenang. Kejujuran. Dan sampai sekarang kamu belum memberikannya. Telepon ditutup. Tari tidak menunggu jawaban. Ia tahu, jika percakapan itu diteruskan, yang muncul hanya kalimat pembelaan baru. Ketika akhirnya ia pulang ke rumah malam itu, rumah terasa asing. Lampu ruang tamu menyala, Harry sudah menunggu. Wajahnya tampak kusut, tidak lagi menyimpan rasa percaya diri. Kita bicara sekarang, kata Harry. Tari melepas sepatunya, meletakkan tas perlahan, lalu duduk di kursi, tenang, seolah sedang berbicara tentang cuaca. Aku sudah membuat keputusan, Mas. Harry menelan ludah. Keputusan apa? Tari menatapnya lurus. Aku akan tinggal sementara di rumah ayah, setelah kondisi ayah stabil. Wajah Harry langsung berubah. Kamu mau ninggalin aku? Aku mau menyelamatkan diriku sendiri, jawab Tari jujur. Tari, ini berlebihan. Semua ini masih bisa diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Tari bertanya tanpa emosi. Kejujuranmu datang terlambat, dan tanggung jawabmu setengah-setengah. Harry bangkit dari duduknya. Aku tetap suamimu. Iya, Tari mengangguk. Di atas kertas. Tapi sebagai pasangan, kamu sudah pergi duluan. Kalimat itu membuat Harry kehilangan kata-kata. Tari berdiri. Aku nggak minta harta, nggak minta ganti rugi. Aku cuma minta ruang. Jangan kejar aku. Jangan paksa aku kuat di tempat yang melukai. Harry tampak ingin berkata sesuatu, tapi Tari mengangkat tangannya. Mas, suaranya lembut namun tegas. Untuk pertama kalinya, izinkan aku memilih diriku sendiri. Ia masuk ke kamar, mengemas beberapa pakaian seperlunya. Tidak banyak air mata. Keputusan itu terlalu besar untuk disertai kebisingan emosi. Justru ketenangan itulah tanda ia sudah lelah. Saat ia keluar membawa tas, Harry berdiri di ambang pintu. Kalau kamu pergi, belum tentu aku menunggumu. Tari memandangnya lama. Kalau aku tetap tinggal, aku kehilangan diriku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Tari melangkah keluar rumah. Malam itu, langkahnya berat tapi mantap. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti. Ia hanya tahu satu hal. Lebih baik berjalan sendiri dengan luka yang jujur, daripada bertahan bersama kebohongan. Keputusan itu bukan tanda kemenangan. Bukan pula tanda menyerah. Itu adalah keputusan seorang perempuan yang sadar bahwa harga dirinya tidak bisa ditawar. ChatGPT Said. Konsekuensi datang tanpa mengetuk. Ia tidak pernah memilih waktu yang tepat, dan tidak pernah peduli pada kesiapan seseorang untuk menerimanya. Itulah yang dirasakan Tari ketika keputusan yang ia ambil mulai memperlihatkan dampaknya. Bukan hanya pada Harry, tetapi juga pada seluruh hidup yang pernah mereka bangun bersama. Sejak Tari memutuskan meninggalkan rumah dan tinggal sementara di rumah sakit demi menemani ayahnya, Harry hidup dalam kekosongan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah yang selama ini terasa biasa tiba-tiba menjadi sunyi dan dingin. Tidak ada suara langkah Tari di pagi hari, tidak ada aroma masakan sederhana yang selalu membuatnya merasa pulang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa bersalah yang terus mengejarnya. Wanita hamil itu, Maya, mulai menuntut lebih banyak. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga dalam bentuk kepastian. Ia menginginkan pengakuan, perlindungan hukum, dan masa depan untuk anak yang dikandungnya. Sesuatu yang dulu Harry janjikan secara lisan,
tanpa pernah benar-benar ia pikirkan konsekuensinya. Kamu tidak bisa terus menggantungkan aku, kata Maya suatu malam, suaranya tegas namun matanya basah. Anak ini butuh ayah yang jelas. Kata-kata itu menghantam Harry seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sama seperti saat bertemu Tari di lift. Ketakutan akan runtuhnya citra diri, dan hancurnya semua kebohongan yang selama ini ia rawat rapi. Sementara itu, Tari menghadapi badai yang berbeda. Ayahnya harus menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan, dan setiap hasil yang keluar selalu membawa dua kemungkinan, harapan atau kehilangan. Di sela-sela menunggu kabar dokter, Tari sering memandang ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan dari Harry, tidak juga panggilan. Anehnya, ia tidak lagi marah seperti sebelumnya. Yang ada justru perasaan hampa, seperti bagian dari dirinya telah dilepaskan dengan paksa. Namun hidup tidak memberi waktu terlalu lama untuk larut. Suatu sore, Tari menerima pesan dari seorang nomor tak dikenal. Isinya singkat, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup keras. Aku perlu bicara. Ini tentang Harry. Tangan Tari bergetar. Nalurinya ingin mengabaikan, tetapi rasa ingin tahu dan keberanian yang tumbuh dari luka membuatnya membalas singkat. Di mana? Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Maya datang dengan perut yang sudah jelas membesar. Wajahnya terlihat lelah namun pasrah. Tidak ada sikap angkuh, tidak ada kemenangan di matanya. Yang ada hanya seorang perempuan yang terjebak dalam situasi rumit. Aku tidak datang untuk menyakitimu, ucap Maya perlahan. Aku hanya ingin jujur. Percakapan mereka berlangsung panjang dan penuh emosi. Maya mengakui bahwa Harry berulang kali berjanji akan menyelesaikan segalanya, tetapi selalu menunda. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat perlakuan penuh tanggung jawab seperti yang ia harapkan. Aku pikir dia akan meninggalkanmu, kata Maya. Suaranya hampir berbisik. Tapi ternyata, dia bahkan tidak cukup berani untuk jujur sepenuhnya. Kata-kata itu justru menguatkan Tari. Untuk pertama kalinya sejak hari di lift, ia melihat situasi dari kejauhan, tanpa kebencian yang membabi buta. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban dari kebohongan Harry, tetapi juga orang lain. Ketika Tari akhirnya bertemu Harry untuk terakhir kalinya sebelum proses hukum dimulai, wajah Harry tampak jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung, bahunya turun, dan kepercayaan dirinya lenyap. Aku kehilangan segalanya, ujar Harry lirih. Kamu, rumah kita, bahkan diriku sendiri. Tari menatapnya lama. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya sisa empati sebagai sesama manusia. Bukan kamu yang kehilangan, jawab Tari tenang. Kamu yang memilih melepas semuanya. Kalimat itu menjadi penutup yang pahit bagi Harry. Ia menyadari bahwa penyesalan datang ketika kesempatan telah tertutup rapat. Proses perceraian berjalan berat, namun jelas. Tari menolak drama, menolak pertikaian yang tidak perlu. Ia melangkah dengan kepala tegak, membawa luka, tetapi juga pelajaran yang mahal. Sementara Harry harus menghadapi realitas hidup yang telah ia rusak sendiri. Tanggung jawab yang tidak bisa lagi ia hindari. Di tengah semua itu, kondisi ayah Tari mulai membaik perlahan. Tidak instan, tidak ajaib, tetapi cukup untuk memberi harapan. Bagi Tari, itulah pengingat bahwa di balik kehancuran, selalu ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Tari berdiri di depan jendela kamar rawat ayahnya, memandang langit pagi yang berwarna abu-abu pucat. Sudah berbulan-bulan sejak hari di lift itu terjadi. Berbulan-bulan pula sejak hidupnya terbelah menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah pengkhianatan Harry. Ayahnya tertidur dengan napas teratur. Selang infus yang kini sudah berkurang. Meski belum sepenuhnya sehat, kondisinya jauh lebih baik. Dokter mengatakan bahwa semangat dan ketenangan batin sangat membantu proses pemulihan. Tari tersenyum kecil, menyadari bahwa selama ini justru ayahnya yang menjadi jangkar dalam badai hidupnya. Ia pernah berpikir kehilangan suami adalah kehancuran terbesar. Namun waktu mengajarinya bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir segalanya. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengambil sesuatu yang salah agar memberi ruang pada yang benar. Perceraian Tari dan Harry telah resmi diputuskan. Tanpa gaduh, tanpa air mata di ruang sidang. Saat nama mereka dipanggil hakim, Tari berdiri dengan tenang. Sidang itu terasa lebih seperti prosesi pelepasan daripada perpisahan. Ia tidak membawa kebencian, juga tidak membawa harapan palsu.
Harry berdiri di seberangnya dengan wajah yang tampak asing. Pria yang dulu ia cintai kini seperti bayangan lelah dari masa lalu. Pandangan mereka sempat bertemu, namun Tari tidak lagi merasakan apapun selain rasa iba yang dingin dan jauh. Cinta itu telah mati, bukan karena dibunuh, tetapi karena dibiarkan membusuk oleh kebohongan. Setelah keputusan hakim diketok, Harry sempat menghampirinya di lorong pengadilan. "Aku menyesal, Tar," ucapnya lirih. "Kalau waktu bisa diputar." Tari menggeleng pelan. Tidak semua hal perlu diluruskan ulang. Ada yang harus diterima sebagai pelajaran. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan pada Harry. Hari-hari setelahnya tidak serta-merta menjadi mudah. Banyak malam ketika Tari masih terbangun dengan dada sesak, mengingat hari-hari ketika ia menunggu hasil kesehatan ayahnya, sementara suaminya memeluk masa depan lain di dalam lift. Luka itu tetap ada, namun tidak lagi berdarah. Tari belajar satu hal penting. Keikhlasan bukan tentang melupakan, melainkan tentang berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia kembali bekerja dengan perlahan, menata hidup dari awal. Setiap langkah kecil terasa berarti. Setiap keputusan kini ia ambil dengan kesadaran penuh, bukan dengan ketakutan akan ditinggalkan. Dukungan keluarga, terutama ayahnya, menjadi kekuatan yang tidak tergantikan. Suatu sore, saat ayahnya sudah diperbolehkan pulang, Tari mendorong kursi roda ke taman rumah sakit. Angin sejuk menyentuh wajah mereka. "Kamu jadi lebih kuat," kata ayahnya pelan. "Bukan karena kamu tidak sakit, tapi karena kamu bertahan." Tari terdiam. Kalimat itu menancap jauh di hatinya. Di tempat lain, Harry menjalani hidup yang berat. Ia bertanggung jawab atas anak yang lahir dari kesalahannya, hidup dengan beban yang ia ciptakan sendiri. Penyesalan tidak pernah membayar utang masa lalu. Ia hanya menjadi pengingat bahwa setiap pilihan punya harga. Tari tidak lagi mencari keadilan dari dunia. Ia menemukan keadilan dari caranya sendiri, untuk tidak membiarkan luka menghancurkannya. Di akhir perjalanan ini, Tari memahami satu hal yang sederhana namun dalam. Bahwa cinta tanpa kejujuran adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Bahwa kesetiaan diuji justru saat kita berada di titik terlemah. Dan bahwa kehilangan tidak selalu mengambil segalanya. Kadang, ia justru mengembalikan diri kita yang hilang. Tari menutup mata, menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Ia kehilangan seorang suami, tetapi menemukan dirinya sendiri.